Viewers, kali ini kita akan berkenalan dengan Anastasia Zinia Teja, seorang hairdresser sekaligus pemilik dari Chai Chai Salon. Anash, begitu ia disapa, ialah putri pertama dari Chai Chai, seorang hairdresser ternama di era tahun 80-an hingga 2000-an. Pendidikan formalnya tidak berkaitan dengan bidang ini, namun jiwanya dalam hair and beauty telah mendarah daging dalam dirinya. Cerita awal kenapa ia akhirnya terjun dalam bidang ini ketika ia kuliah di Universitas Pelita Harapan dan tinggal di asrama. Di asrama banyak temannya yang meminta Anash untuk mendandani dan memotong rambut. Tadinya nggak ada kepikiran sama sekali mau melanjutkan usaha dari ayah saya, Pak Chai Chai sendiri. Kemudian setelah di situ kayaknya teman-teman banyak yang minta didandanin, dicatok, kayak gitu-gitu ya, era-era itu. Kemudian iseng-iseng pakai gunting kertas gitu. Tapi ternyata banyak yang suka dan hasilnya boleh juga nih katanya gitu kan. Nah kemudian juga ditarik garis ke belakang lagi, di tahun 2004 itu saya sempat menjadi gadis sampul gitu. Jadi dari situ sebenarnya ketertarikan itu udah ada, cuman ada rasa gengsi barangkali ya. Rasa gengsi yang dimana kok kalau di make upin, oh begini ya caranya, pakai eyeshadow seperti ini ya, oh dicatok begini ya, oh begitu, oh cara foto seperti ini, oh jadi kok kayaknya, oh ini mungkin pekerjaan ayah saya gitu loh. Karena kan kalau emang pengen betul-betul mau terjun gitu, kamu harus bisa semuanya. Dari ngepel, dari nyapu, dari cuci rambut, semua. Saya benar-benar diajarin dari nol sampai hari ini. Sosok sang ayah yang merupakan pekerja keras secara tidak langsung membuat dirinya kagum. Walaupun sang ayah tak pernah memaksakan anak-anaknya untuk meneruskan usaha yang sudah dibangun. Terus terang pas masa kecil aku sama sekali nggak ada ketertarikan gitu. Cuman pada saat kecil aku cuman ngelihat, gila, my dad is a very hard worker and also my mom gitu. Itu yang mungkin dari situ, yang namanya anak kecil ya, mondar mandir gitu. Zaman dulu masih di era-era SD gitu, ngelihat banyak artis-artis datang begitu kan. Terus zamannya dulu jadi inget F4. Semua orang jadi ikutan bonding. Salon, inget banget salon belum begini dekorasinya gitu pas masih kecil. Kemudian orang mencari kita gitu. Jadi segitunya ya. Segitu hebatnya ayah saya gitu. Jadi ayah saya tuh nggak pernah yang kayak kamu harus ini, enggak. Jadi dia ngebebasin. Nah tapi ketika aku bilang oke, saya mau lanjutin ini, tapi kamu komit ya, bener kayak gitu. Setelah menyadari passion yang dimiliki, akhirnya Anash rajin untuk mengikuti pelatihan dan berbagai kompetisi. Terbukti namanya bisa diukir di merek gunting keluaran Jepang yang merupakan prestige bagi para hairdresser. Ayah saya itu orang yang cukup sangat seniman sekali. Tidak pernah memuji. Tidak pernah memuji, tapi itu jadi membuat saya jadi men-challenge saya untuk banyak ikut kontes. Nah, itu mungkin Tuhan memberikan saya talenta ini, menang terus gitu. Setelah menang terus, aku izin ke ayahku kan, boleh nggak saya ikut kontes, beauty contest atau hair contest, any kind of contest in Indonesia and also banyak ya di mana-mana seperti itu. Kemudian Tuhan juga baik sekali ke saya, selalu menang juga gitu. Jadi itu jadi kayak kepuasan sendiri dan jadi lebih percaya diri ya, lebih percaya diri bahwa saya bisa kok gitu. Nama besar sang ayah tentu kerap menimbulkan anggapan miring dan membandingkan kemampuan Anash dan sang ayah. Setiap saya kontes, setiap saya melakukan ada inovasi baru atau seperti apa, pasti nggak sama nih sama karya papa kamu, pasti ada seperti itu. Sedih-sedihnya pasti ada. Membawa nama besar beliau kan tidak mudah ya, begitu. Kemudian juga banyak juga kayak orang meragukan saya. Apalagi kan saya mulai di usia yang sangat dini sekali. Apalagi juga orang mengenal saya sebagai
model ya, gadis sampul gitu. Tapi setelah semuanya berjalan, karena saya memegang banget apa yang diajarkan oleh ayah saya gitu ya. Kalau kamu mau pekerjakan dalam satu bidang, kamu harus betul-betul fokus, lupain semuanya, fokus on yourself, seperti itu gitu. Jadi sedih-sedihnya ada, tapi aku balikin jadi motivasi aja. Perkembangan serta persaingan dunia hair and beauty saat ini membutuhkan keunikan dan kreativitas. Dan Anash mengaku kalau ciri khas yang ia miliki adalah sense of art. Karena saya ikut kursus juga 3D haircut itu dengan scissor yang khusus, jadinya saya terkenal orang kalau gunting sama saya dengan 3D haircut. 3D haircut itu sebenarnya cara gunting orang beda-beda. Yang namanya seni itu tidak ada yang salah pastinya. Tapi kalau saya itu selalu gunting rambut dengan keadaan kering. Yes, dengan keadaan kering. Logikanya gini, ketika rambut basah kita tarik pasti kan nurut aja. Tapi ketika di blow apakah sama? Kan belum tentu. Nah, tapi kalau misalnya sudah kering, kan jadi saya jadi lebih presisi. Karena saya benar-benar ketika mengerjakan, sekali lagi saya pakai hati dan betul-betul gunting rambut bukan cuma sekedar feeling. Itu kayak 2 tambah 2, 4. Saya tarik degree segini, hasilnya seperti ini. Gitu. Dan 3D haircut ini sendiri adalah inovasi terbaru dari Jepang dengan gunting khusus ya. Ini bukan penipisan ya, sekali lagi. Jadi dia itu membuat texture yang terkesan seperti 3D. Sejauh ini, perempuan kelahiran 8 Juli 1991 ini mampu bersaing dengan bidang hair and beauty. Dan sang ayah pun amat bangga dengan apa yang diraih. Dari tahun 2010, dia udah menyukai dunia rambut. Mulailah dia belajar, ya saya keras terhadap dia karena saya ingin bahwa dia itu lebih dari saya. Karena saya merasa bahwa nama Caca itu harus diteruskan. Jadi saya harap kamu bisa meneruskan lebih dari papinya. Oke? Yang saya tekankan psikologis customer. Ini yang tidak dapat diterapkan, dia harus belajar pengalaman sendiri-sendiri dari sendirinya. Jadi itu yang pegangan yang intinya. Jadi teknik 1001 macam ada teknik. Semua orang bisa, tapi psikologis customer itu perlu diperdalam. Viewers, berikut ini kita akan melihat gaya OOTD dari Anastasia Xenia. Look pertama, Anash memakai jumpsuit dari Capital T, dilengkapi dengan sepatu dari Christian Louboutin dan clutch dari Marc Jacobs, jam tangan Bulgari, anting dari Chanel, serta gelang tangan dari Cartier menambah kesan mewah penampilan casualnya. Look model rambut ponytail membuat penampilannya semakin stunning. Welcome to Foreground. So, ini look pertama aku. Ini casual tapi tetap elegan. Jadi aku pakai pouch hari-hari biar mudah aja dibawa kemana-mana. Next, yang memakai kemeja dan celana keluaran dari Yves Saint Laurent, sama dengan sepatu yang dia kenakan. Ia mengenakan jam tangan dari Hublot dan tas besar dari Prada. Kalung keluaran Chopard menambah kesan mewah look kedua ini. Hai viewers, ini second look aku. Ini dengan nuansa glam rock, jadi tetap memakai choker, kemudian pakai arloji yang men's size, tapi ada sisi feminimnya juga dengan cincin-cincin, tentunya dengan tas kerja juga.
Look ketiga yang mengenakan warna cerah, berbeda dengan look sebelumnya yang berwarna gelap sebagai pelengkap yang memilih tas dari brand Hermes, sepatu dari Nicolas Kirkwood, serta jam tangan dari Cartier, tak lupa berlian yang menghiasi telinga, lengan, dan leher indahnya. Hai viewers, ini third look aku. Sekarang gayaku lebih feminim, warnanya dengan lebih cerah, tasnya juga lebih cerah. Kemudian rambutnya juga lebih seperti ini, simple aja. Terus pakai jewelry cuma segini aja. Terus tetap pakai heelsnya yang seperti on point seperti ini.